Tiga. Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kami dari Bina Nusantara University, Universitas Nusantara. Saya Jordi Alexander Wibisono, Saya Aurelius Albert. Saya David Pratama Chandra. Saya Jonathan Hanska Susanto. Hai, Alvin Clay. dan kami ingin mempresentasikan laporan karya ilmiah kami tentang analisis manfaat dan resiko konsumsi gula bagi terhadap kesehatan anak-anak di Indonesia. Oke, masuk ke satu, latar belakang. Oke, jadi eh, gula ini kalau mungkin orang awam ngelihat sekilas mata gitu, gula ini mungkin terlihat seperti hal yang kecil gitu ya. Tetapi sebenarnya itu tuh sangat jauh dari kenyataan. Gula ini nih adalah hal yang sangat penting. Ini nih kita ini bukan ngomongin gula dalam bentuk gula pasir atau apa gitu ya. Kita ngomong gula dalam semua bentuknya gitu. Baik itu dalam bentuk gula sebagai zat, glukosa, fruktosa dan lain-lain gitu. Hampir sangat dikit makanan atau minuman yang tidak mengandung gula. Nah, gula ini dapat mempengaruhi Indonesia. Bagaimana? Kamu tanya. Jadi, Indonesia itu akan diteruskan oleh generasi muda, ya kan? Nah, generasi muda ini kebetulan sangat menyukai gula, ya kan? Gula merupakan bahan pangan favorit anak-anak. Nah, oleh karena itu sangat penting bahwa anak-anak, terutama orang tua mereka juga dapat mengetahui dampak positif serta dampak negatifnya gula. Ada kan data penelitian yang dikeluarkan oleh IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, yang menyatakan bahwa tingkat diabetes pada anak pada tahun 2023 itu naik 70 kali lipat sejak 2010. Di mana itu tuh bukan statistika yang bagus ya. Itu tuh adalah nomor yang sangat buruk. Nah, jadi sekali lagi sangat penting bagi anak-anak dan terutama orang tuanya untuk mengetahui resikonya gula. Nah, tetapi tidak bilang bahwa gula itu semuanya buruk ya. Bahkan kita sebagai manusia itu kita itu perlu gula. Kalau kita nggak ada gula itu tuh kita susah bekerja tubuh kami lah ibaratnya. Nah, tapi itu tuh dengan syarat bahwa kami mengkonsumsinya sesuai dengan takaran. Baik kalau dikonsumsi tidak sesuai takaran, baik itu di atas atau di bawah, maka itu tidak akan baik bagi tubuh kami lah. Oke, lanjut ke itu. Nah, jadi eh, karya ilmiah ini kami ini bertujuan untuk mencari tahu apa itu perspektif orang tua terkait manfaat gula terhadap kesehatan anak-anak mereka, serta apa perspektif orang tua terhadap risiko gula terhadap kesehatan anak-anak mereka. Lanjut. Nah, jadi untuk manfaat penelitian ini sebenarnya intinya itu manfaat yang diharapkan dari paper ini, dari karya ini adalah bahwa anak-anak dan orang tua mereka dapat lebih teredukasi, lebih mengetahui tentang manfaat dan risikonya gula, agar mereka dapat dengan lebih efektif menjaga kesehatan mereka dan terutama anak-anak dapat menjadi sehat, dapat tetap sehat agar mereka dapat menerusi Indonesia dengan baik. Lanjut ke bab 2. Kemudian kita masuk ke bab 2 yaitu kajian teori, di mana kami menyajikan teori-teori mengenai gula. Yang pertama tentunya ada manfaat dari konsumsi gula. Nah, manfaat utama dari konsumsi gula ini sebenarnya hanya satu, yaitu sebagai sumber energi cepat, di mana gula ini mudah diserap dan dicerna oleh tubuh, sehingga bisa menjadi bahan bakar utama untuk otak. Nah, penelitian ini juga menunjukkan bahwa kadar glukosa yang tepat itu bisa meningkatkan fokus dan konsentrasi pada anak. Lalu manfaat gula yang lainnya juga dapat meningkatkan mood pada anak. Mengapa? Karena gula itu dapat memicu pelepasan hormon serotonin dan dopamin yang berdampak positif bagi emosi sang anak.
Selanjutnya, manfaat gula yang terakhir, yaitu gula mendukung proses pertumbuhan dan perkembangan sang anak. Karena gula ini berfungsi untuk membangun dan memperbaiki sel-sel tubuh dan jaringan tubuh yang rusak. Setelah manfaat, kita ada resiko mengenai konsumsi gula yang berlebihan. Nah, resikonya yang pertama itu tentunya eh, pengkonsumsian gula yang berlebihan bisa menyebabkan terjadinya obesitas. Mengapa begitu? Obesitas obesitas ini biasanya terjadi karena konsumsi gula yang berlebihan tanpa didampingi oleh aktivitas fisik yang seimbang sehingga terjadilah obesitas. Lalu selanjutnya, konsumsi gula yang berlebihan juga bisa menyebabkan karies gigi atau gigi berlubang yang bisa menyebabkan dampak negatif pada gaya hidup sang anak. Berikutnya ada juga yaitu gula dapat menyebabkan diabetes, di mana hal ini sangat disayangkan jika seorang anak pada usia muda sudah terkena diabetes. Ada juga resiko lainnya, yaitu pengkonsumsian gula yang berlebihan dapat menyebabkan penuaan dini. Nah, hal ini terjadi karena gula ini menyebabkan kerusakan pada kolagen di kulit kita, yang dimana kolagen ini berperan untuk menjaga keelastisan kulit, yang dimana jika rusak bisa menyebabkan kulit menjadi lebih kering, kusam, dan tidak kencang lagi. Terakhir, konsumsi gula yang berlebihan bisa juga menyebabkan asam urat pada usia dini. Nah, gula ini kan mengandung fruktosa ya, dan untuk bagi tubuh, untuk memecah fruktosa, tubuh itu membutuhkan purin. Jadi semakin banyak fruktosa yang masuk, semakin banyak purin yang dihasilkan untuk memecahnya. Nah, produksi purin ini yang meningkat juga meningkatkan kadar asam urat yang dihasilkan oleh tubuh. Sehingga tubuh kita semakin memproduksi purin, akan semakin memproduksi uh, asam urat, di mana hal ini bisa berujung pada penyakit asam urat yang sangat berdampak negatif bagi kehidupan sang anak itu. Nah, sekarang kita masuk ke data konsumsi gula pada anak. Nah, kita mengambil data ini dari Riskesdas pada tahun 2018. Dan dari yang kami dapatkan, untuk usia 3-4 tahun, paling banyak mengonsumsi makanan manis dengan kadar gula tinggi sebanyak 1 kali per harinya itu mencapai persentase 59,6%. Dan untuk konsumsi minuman manis sebesar 68,6%. Lalu lanjut ke kelompok usia 5-9 tahun, mencapai persentase 66,5%, disusul dengan kelompok usia 10-14 tahun dengan persentase 61,9%. Dan yang terakhir tentunya yaitu usia remaja 15-19 tahun dengan persentase sebesar 56,4%. Lalu kita juga mengambil data pada tahun 2015 yang menunjukkan kenaikan persentase berat badan akibat konsumsi gula yang berlebih. Nah, berdasarkan data yang kami ambil, anak berusia 5-19 tahun meningkat dari 8,6% pada tahun 2006 menjadi 15,4% pada tahun 2016. Sementara persentase obesitas yang disebabkan oleh gula dari usia 5-19 tahun meningkat dari 2,8% pada tahun 2006 menjadi 6,1% pada tahun 2016. Nah, sekarang kita masuk ke kajian teori berikutnya, bab 2.4, yaitu faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi konsumsi gula berlebih. Nah, faktor pertama yaitu sebagai faktor sosial. Anak-anak dalam usia muda tentunya sangat mudah terpengaruh oleh orang lain, terutama teman-teman sebayanya. Maka dari itu, jika teman-teman sebayanya memiliki kebiasaan buruk, yaitu mengonsumsi gula berlebih, maka ada besar kemungkinan anak tersebut juga terpengaruh untuk mengonsumsi gula dan mencoba berbagai jajanan. Yang dimana hal ini bisa berujung kepada kecanduan gula. Maka dari itu dibutuhkan kontrol oleh orang tua untuk menjaga konsumsi gula pada anak. Nah, faktor selanjutnya yaitu faktor psikologis. Gula ini, makanan-makanan manis yang mengandung kadar gula tinggi ini tentunya memuaskan bagi tubuh sang anak. Mengapa? Karena gula ini melepaskan stres dan melepaskan kecemasan. Mengapa? Karena seperti yang saya jelaskan tadi dari kajian teori sebelumnya, gula ini membantu pelepasan hormon serotonin dan dopamin yang merasa memuaskan bagi bagi anak. Nah, jika hal ini tidak terkontrol, maka sang anak ini akan terus mengonsumsi makanan yang manis secara terus-menerus yang bisa berujung kecanduan. Lalu untuk faktor terakhir,
yaitu faktor lingkungan. Terutama di Indonesia ini banyak berbagai pedagang-pedagang asongan yang menjual makanan atau minuman dengan kadar gula yang tinggi dengan harga yang sangat murah, di mana hal ini dapat mendukung anak-anak tersebut untuk terus membeli jajanan-jajanan manis yang bisa berujung kepada kecanduan gula. Lalu kita masuk ke bab 2.5 yaitu takaran gula yang dianjurkan oleh anak. Nah, gula ini tentunya memiliki manfaat yang sangat baik ya, jika dikonsumsi dengan takaran yang tepat dan didampingi aktivitas fisik tentunya. Nah, dari sumber yang kami dapatkan, dinyatakan oleh Dr. Kevin Andrian bahwa asupan gula hanya diperbolehkan 5% dari kebutuhan kalori harian dan berlaku baik anak-anak maupun dewasa. Kemudian saya akan memaparkan datanya. Untuk usia 2-6 tahun, itu tidak boleh lebih dari 19 gram gula atau setara dengan 4 sendok teh per harinya. Kemudian untuk 7-10 tahun, itu tidak boleh lebih dari 24 gram atau setara dengan 6 sendok teh per hari. Lalu untuk usia 10-18 tahun, yang sudah memasuki kelompok remaja, itu anjuran gula dalam seharinya berkisar 30-50 gram. Nah, karena hal ini juga dipengaruhi oleh aktivitas fisik, maka kami juga mencari data mengenai asupan gula berdasarkan aktivitas level fisik yang dilakukan oleh anak-anak. Maka dari itu, untuk usia 2-3 tahun dengan aktivitas fisik level rendah hanya membutuhkan 12-15 gram per harinya, sementara untuk aktivitas tinggi maksimal sebanyak 25 gram. Lalu lanjut ke kelompok usia 4-6 tahun, mereka membutuhkan sekitar uh, maaf, gula sekitar 17-20 gram untuk aktivitas rendah dan maksimal 35 gram untuk aktivitas sedang atau tinggi. Lanjut lagi ke kelompok 7-9 tahun. Nah, untuk aktivitas rendah ini membutuhkan sekitar 22 gram gula atau 5-6 sendok teh. Kemudian lanjut untuk aktivitas sedang sampai tinggi itu membutuhkan maksimal 40 gram gula. Kemudian lanjut lagi, kita masuk ke untuk anak usia 10-12 tahun, mereka membutuhkan maksimal 22-25 gram gula per harinya, di mana ini untuk aktivitas rendah, di mana yang aktivitas normal sampai aktivitas tinggi itu membutuhkan maksimal 50 gram gula per harinya. Maksimal, maksimal. Oke, lalu kita masuk ke kelompok usia tahun yang terakhir, yaitu 13-18 tahun, di mana untuk aktivitas rendah membutuhkan gram gram gula per harinya itu sekitar 25-27 gram per harinya. Ini untuk aktivitas rendah, dan untuk aktivitas sedang sampai tinggi membutuhkan normal membutuhkan gula maksimal sebanyak 60 gram. Nah, sebenarnya semakin sedikit kita menambah gula dalam makanan atau minuman kita itu, maka akan semakin baik nyatanya. Namun kayak banyak sekali orang-orang yang tidak sadar mengenai kandungan gula yang dikonsumsi mereka per harinya. Maka dari itu dibutuhkan konsumsi gula dengan tepat dan pengendaliannya khususnya terhadap anak-anak. Maka saya harap hal ini bisa menjadi perhatian orang tua untuk memperhatikan kandungan makanan dan minuman yang dikonsumsi anak-anak mereka. Selanjutnya kita masuk ke bab 3. Lanjut ke bab 3, yaitu metode penelitian. Untuk metode penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Eh, Pendekatan ini tuh dipilih untuk menggali lebih dalam lagi mengenai pandangan dan perspektif orang tua terhadap fenomena yang sedang terjadi akibat gula. Lanjut, yaitu adalah teknik pengumpulan data. Data-data yang dikumpulkan itu menggunakan teknik wawancara, di mana kami penulis mewawancari orang tua dari anak, sehingga mengetahui perspektif orang tua terhadap kesehatan anak tentang efek dari gula. Lanjut, untuk populasi dan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh orang tua dari anak berusia 12-18 tahun di Indonesia. Akan tapi akan diambil sampel sebanyak 5 orang tua dari anak berusia 12-18 tahun. Diambil dengan menanyakan beberapa pertanyaan melalui wawancara. Lanjut, yaitu adalah teknik analisis data. Untuk teknik analisis data ada beberapa tahap. Yang pertama adalah transkrip wawancara. Dalam
tahapan pertama ini akan dilakukan transkrip terlebih dahulu untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa hasil dari wawancara terhadap orang tua. Setelah itu dilakukan identifikasi tema. Dari hasil wawancara, maka ada 5 tema utama yang didapatkan. Untuk tema pertama adalah mencari informasi tentang gula. Membahas mengenai bagaimana orang tua memperoleh informasi tentang gula, baik dari media sosial, sekolah, dan lain-lainnya. Lalu untuk tema 2 mengenai pandangan tentang dampak dari gula. Membahas bagaimana persepsi orang tua terhadap efek positif dan negatif konsumsi gula pada anak. Lalu untuk tema 3 mengenai manfaat dan resiko konsumsi gula, di mana membahas mengenai pemahaman orang tua tentang manfaat gula sebagai sumber energi dan resikonya. Lalu untuk tema 4 yaitu adalah preferensi anak terhadap makanan atau minuman manis, yang ini membahas tentang kebiasaan anak dan mengonsumsi makanan atau minuman manis berdasarkan pengamatan orang tua. Lalu untuk tema terakhir yaitu tema 5 adalah tentang kekhawatiran terhadap kecanduan gula, di mana membahas tentang kekhawatiran orang tua akan kemungkinan anak-anak menjadi kecanduan makanan atau minuman manis dan tindakan apa yang perlu dilakukan untuk mencegahnya. Setelah dilakukan identifikasi, maka dilanjutkan dengan analisis tema. Dari tema-tema yang 1 sampai 5 akan dilakukan analisis lebih lanjut sehingga hasil akan semakin lebih detail. Setelah dilakukan analisis, maka akan lanjut ke tahap terakhir, yaitu penyajian hasil analisis, di mana akan ditampilkan tema-tema yang sudah didapatkan. Ada 5 tema utama dan akan dijelaskan lebih detail lagi dan lebih jelas lagi di situ. Lanjut bab 5. Oke, untuk bab 4, hasil dari pembahasan. Nah, dari hasil wawancara itu kami mendapatkan beberapa respon dari orang tua ya. Ya, pertama-tama kami akan masuk ke bab perspektif orang tua terhadap manfaat gula, di mana ini untuk menjawab rumusan masalah pastinya. Nah, peneliti bertanya beberapa pertanyaan terkait gula pada orang tua dan mendapat respon sebagai berikut. Nah, gula tentunya jadi gula tentunya memiliki manfaat yang baik ya untuk tubuh jika orang tua itu dapat menanganinya. Nah, setiap orang tua pastinya memiliki pandangan dan perspektif yang berbeda bagaimana cara mereka menanggapi uh, pertanyaan yang kami sampaikan ya. Seperti pertanyaan yang pertama kami sampaikan yaitu apakah Bapak Ibu pernah membaca artikel, website atau apapun itu untuk mengetahui lebih lanjut tentang efek gula? Nah, pertanyaan ini kami tanyakan dalam urutan pertama karena untuk mengetahui apakah para orang tua itu telah memiliki kesadaran untuk mencari informasi dan ternyata respon dari mereka itu adalah positif. Kalau maksudnya adalah mereka semua itu berlima ya mereka jadi semua 5 orang tua itu memiliki mencari informasi itu dan di mana itu bagus ya. Itu berarti orang tuanya memiliki kesadaran yang baik. Lalu setelah mengetahui apakah orang tua itu memiliki kesadaran yang baik atau enggak, dan jawabannya baik ternyata di mana itu sangat bagus, kami lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu menurut Bapak Ibu, apakah gula lebih banyak baiknya atau buruknya? Nah, di sini kami mendapatkan respon yang eh, beragam ya, di mana 3 dari 5 orang tua itu berpendapat bahwa gula itu lebih banyak buruknya, di mana itu bagus atau baik lah. Karena dengan orang tua berpendapat atau memiliki pandangan negatif tentang gula, maka itu secara tidak langsung orang tua tersebut telah memiliki kesadaran yang baik untuk diterapkan pada anak mereka. Itu bagus. Lalu yang sisa duanya, kayak tadi 3, ada duanya. 2 itu memiliki pandangan yang 50-50 atau
seimbang atau netral. Jadi mereka tidak terlalu memandang gula itu sebagai hal yang buruk dan juga tidak memandang yang baik. Jadi mereka memiliki pandangan yang netral. Nah, untuk pertanyaan ketiga, kami bertanya, eh sepengetahuan Bapak Ibu, apakah gula lebih banyak baik? Sorry. Pertanyaan ketiga, sepengetahuan Bapak Ibu, apakah apa saja manfaat serta resiko dari konsumsi gula? Nah, setelah kami mengetahui jawaban atau respon dari pertanyaan ke satu dan dua, kami bertanya ke pertanyaan yang menjadi inti dari laporan kami, yaitu apa manfaat serta resiko sih? Dan orang tua pastinya memiliki eh, respon yang seharusnya beragam, tapi ternyata orang tua kompak. Dari kebanyakan mereka mengatakan bahwa uh, manfaat gula itu adalah sebagai sumber energi. Namun ada juga orang tua yang berpendapat sebagai sumber energi juga, tapi ada juga manfaat lainnya, seperti sebagai uh, meningkatkan mood, dan penambah rasa manis. Nah, di sini orang tua itu sudah memiliki wawasan yang baik ya buat gula. Nah, setelah kami mengetahui manfaatnya, kami ingin mengetahui atau ingin mengetahui ya opini orang tua terkait anaknya, yaitu apakah anak mereka itu suka mengonsumsi makanan atau minuman manis. Dan ternyata sebenarnya sangat disayangkan 3 dari 5 anak itu tidak suka, tapi sisa duanya itu suka. Di mana ini menjadi perhatian ya. Sebenarnya 3 dari 5 anak itu yang tidak suka itu udah cukup baik karena sudah orang tua sudah semaksimal mungkin untuk uh, menjaga anak tersebut agar kesehatannya terjaga. Nah, tapi walaupun begitu, emang susah untuk membatasi anak itu untuk tidak mengonsumsi gula secara berlebihan karena itu merupakan menjadi tantangan sendiri bagi orang tua dan juga anak. Nah, untuk pertanyaan terakhir, yaitu kami bertanya, apakah Bapak Ibu itu khawatir bahwa anak Anda kecanduan gula? Yang berarti apa kami ingin mengetahui juga apakah mereka itu khawatir terkait apakah anak mereka tuh khawatir apakah anak mereka itu kecanduan gula gitu loh. Dan ternyata respon mereka kebanyakan tidak khawatir karena 3 dari 5 itu sorry 3 dari 5 khawatir di mana itu baik dan duanya tidak khawatir. Nah, untuk pertanyaan ini, sebenarnya orang tua mau menjawab khawatir atau tidak khawatir itu sama saja, karena orang tua itu memiliki caranya tersendiri untuk menerapkan edukasi gula ini pada anaknya. Khawatir berarti mereka bagus karena memiliki kesadaran yang lebih bagus lagi, ya. Tidak khawatir berarti orang tuanya lebih santai terkait masalah ini, terkait gula ini. Kenapa? Karena mereka percaya dengan anak mereka sendiri bahwa anak mereka sudah memiliki bekal atau edukasi sehingga bisa menjaga pola makannya sendiri. Di mana itu ya bagus. Nah, dari kesimpulan dari kelima pertanyaan ini untuk manfaat gula itu adalah orang tua itu sudah cukup baik dalam mencari artikel tentang gula. Lalu, tapi itu sangat seperti yang tadi ya pertanyaan ketiga yang banyak sorry, yang pertanyaan keempat ya lebih anak itu suka mengonsumsi makanan atau minuman manis dan ternyata lebih masih ada 2 orang tua yang menyatakan bahwa anak mereka menyukai manis di mana ini menjadi perhatian lebih ya. Lalu, nah khawatir atau tidak khawatirnya orang tua itu berarti mereka sudah melaksanakan atau memiliki cara sendiri buat mendidik anaknya. Oke, kita lanjut ke dua yaitu apa sih perspektif orang tua terhadap risiko gula. Nah, pertanyaan yang kami jadi untuk menjawab ini kami hanya mengambil beberapa pertanyaan di mana hanya berfokus pada risiko gula. Berarti pertanyaan yang ke 3 dan ke 4 tadi ya, yaitu mencakup apa saja manfaat serta risiko dari konsumsi gula. Nah, dari respon orang tua, mereka
kompak atau ya kompak lah. Jadi 5 orang tua itu menyatakan bahwa gula itu memiliki risiko yang tentunya lebih banyak jadi kan. Karena mereka berpandangan bahwa 3 dari orang tua berpandang buruk terhadap gula. Kan jadi gimana itu bagus ya. Duanya berarti netral. Nah, ini berarti orang tua itu juga sudah memiliki edukasi yang baik seperti karena mereka sudah mengetahui itu risiko gula seperti di obesitas, meningkatkan risiko diabetes tipe 2 dan dampak negatif pada metabolisme tubuh. Dan bukan hanya itu, ya. Eh, Diabetes itu juga mereka juga tahu bahwa diabetes itu adalah penyakit yang paling berbahaya yang diakibatkan oleh gula. Dimana kalau diabetes ini terjadi pada anak mereka, mereka tentunya sangat-sangat khawatir. Dimana diabetes itu merupakan mimpi buruk terhadap kesehatan anak. Karena diabetes merupakan uh, sumber dari segala penyakit itu. Karena diabetes bisa menyambar ke jantung, ke otak, kemana-mana lah. Jadi ini harus menjadi perhatian lebih pada orang tua untuk menanggapi risiko. Lalu, apakah setelah mengetahui hal tersebut, kami bertanya juga yang fokus ini, yang tadi, anak Anda tuh lebih suka mengonsumsi makanan atau minuman manis. Jadi kan 3 tidak suka manis dan 2 suka manis. Nah, gimana 2 dari 5 orang tua ini sangat disayangkan bahwa anaknya tuh menyukai manis, di mana sebenarnya tidak apa selama masih dalam takaran yang sewajarnya. Dan ini harus menjadi pengawasan yang lebih ketat terhadap orang tua, tidak boleh dianggap enteng. Nah, karena suka atau tidak sukanya manis ya itu merupakan hal yang wajar karena pada dasarnya kan anak-anak itu emang menyukai manis ya seperti yang dijelaskan. Semakin muda gula usia maka semakin suka manis. Nah, dari risiko ini kami dapat berkesimpulan bahwa sebagian besar orang tua itu sudah memiliki kesadaran yang baik terhadap risiko. Namun, mereka masih ragu terhadap anak mereka sendiri. Apakah perlu untuk membatasi gula atau tidak? Karena peneliti itu beranggapan bahwa alasan orang tua kenapa ragu adalah mereka tidak ingin membuat anak mereka itu merasa terpaksa oleh hanya karena gula. Jadi mereka tidak mau anak mereka terpaksa hanya karena gula. Dimana ya sehingga dimana hal ini ya walaupun terpaksa tidak tapi tetap harus disampaikan bahwa gula itu harus ada takaran yang dianjurkan gitu harus sesuai dengan riset-riset yang telah diteliti oleh peneliti. Nah, lalu kita lanjut untuk bab 5 kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan yang kami dapatkan, yaitu kami menemukan bahwa kebanyakan orang tua sudah menyadari pentingnya memahami manfaat dan risiko konsumsi gula bagi anak-anak mereka. Mereka juga mengetahui bahwa gula memang bisa memberikan energi. Tapi jika terlalu banyak, gula juga dapat memicu masalah kesehatan seperti obesitas, diabetes, dan lain-lainnya. Meskipun begitu, anak-anak juga masih menyukai makanan atau minuman manis. Sehingga tantangan ini juga menjadi hal yang penting untuk orang tua agar mereka bisa mengelola konsumsi gula anak-anak mereka. Untungnya, banyak orang tua sudah mulai berusaha secara aktif memberikan edukasi dan juga mengawasi pola makan anak-anak mereka sendiri agar eh, anak-anak ini tidak terlalu memicu konsumsi gula yang terlalu banyak. Hal ini juga menunjukkan bahwa peran orang tua sangat besar dalam membantu anak-anak dalam membangun pola makan yang baik sejak dini. Kami juga memiliki saran bagi para orang tua, yaitu ke depannya orang tua dapat terus belajar dan memperdalam pengetahuan tentang efek gula melalui sumber yang dapat dipercaya. Tidak hanya itu, pengendalian konsumsi gula juga dapat dilakukan dengan cara yang lebih ramah dan kreatif. Misalnya, dengan menyediakan alternatif cemilan manis yang lebih sehat.
seperti buah-buahan atau makanan rendah gula, serta melibatkan anak-anak dalam kegiatan menyenangkan untuk belajar tentang pentingnya makan sehat juga sangatlah penting. Jika anak-anak merasa dilibatkan dan didukung, mereka akan lebih mudah menerima kebiasaan baru ini. Dengan pendekatan yang lebih santai dan penuh kasih, resiko kesehatan akibat gula ini dapat diminimalkan, dan anak-anak bisa tumbuh dengan kebiasaan hidup yang lebih sehat dan lebih bahagia. Sekian dan terima kasih. Semoga video yang kami buat dapat bermanfaat untuk Anda yang menonton. Jadi, video edukasi tentang gula ini dapat bermanfaat untuk generasi-generasi berikutnya. Mohon maaf jika ada salah kata atau menyinggung perasaan Anda. Sekian dan terima kasih.